sendiri. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah cuma Islam. Lakum dinukum, wahai bagi kalian agama kalian. Kalian anggap agama kalian benar, silahkan. Kita anggap agama kita yang benar. Kita saling menghormati, saling menghargai. Jangan dicampur aduk. Naudzubillah. Ini macam-macam, sudah muncul macam-macam, ingin dirusak pemikiran kita, cara hidup kita oleh mereka, ingin dihilangkan, nilai-nilai Islam mau dihapus. Tetapi insya Allah Allah nggak akan meridhoi itu. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan munculnya komunitas-komunitas anak-anak muda yang cinta sholawat, cinta kepada Nabi, yang ngefansnya bukan sama artis tapi ngefansnya sama para alim ulama, sama para kiai, sama para habaib. Insya Allah ini betul-betul kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak-anak muda yang sudah senang ikut-ikut majelis seperti ini, diberi nikmat oleh Allah, dikasih petunjuk jalan oleh Allah, sudah diinginkan oleh Allah jadi generasi pemuda yang baik. Maka sekali nyemplung sudah jangan ragu-ragu, sekali nyemplung jangan ragu-ragu, sekali kecil langsung yang teles sekalian. Kalau sudah ikut majelis seperti ini betul mengikuti Nabi, nggak peduli anak muda yang gimana, stylenya gimana, nggak sesuai sama ajaran Nabi, nggak peduli, pakai identitas daripada Islami, pakai kopiah, bangga, nggak peduli dipinggal kesarungan, ketinggalan zaman, tidak. Kalian inilah yang benar, yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah nanti pada hari kiamat, insya Allah kalau kalian istiqamah, maka yang lain itu yang mengikuti budaya barat dan lain sebagainya, nggak peduli kepada agama Allah, meninggalkan salat, buka aurat, menyesal kenapa dulu di masa mudanya tidak menjadi seperti kalian. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti pada hari kiamat dikatakan la tazulu qadama abdin hatta tus'al an arba'. Tidak melangkah pada hari kiamat kaki seseorang kecuali ditanya 4 perkara. Di antaranya adalah wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya digunakan untuk apa? Maka dari itu Allah itu sangat bangga. Bahkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ma min syai' ahab ilallah subhanahu wa ta'ala min syabin ta'ib. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad daripada anak masih muda tapi sudah tobat terus kepada Allah, bagus terus amal perbuatannya, gak terpengaruh dengan arus perkembangan zaman, jauh dari maksiat, senang majelis, senang ini, itu yang sangat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sab'ah yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dapat naungan khusus. Panasi mahsyar tirosi Habib Husin luar biasa niku, berjuta-juta kali lebih panas daripada sekarang. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Maka pada hari itu ada orang yang dapat payung khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain nggak dapat. Yang lain yang dulunya lalai, yang dulunya nggak betul-betul beribadah kepada Allah, terpengaruh arus zaman, mengikuti gaya hidup orang Yahudi dan Nasara, pada waktu itu sampai ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi ada yang seger, dipayungi khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah syafi ibadatillah, anak muda yang mulai dari muda sudah tumbuh dalam beribadah kepada Allah, bukan maksiat kepada Allah. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mempertahankan ini insya Allah. Dan insya Allah generasi muda akan semakin banyak yang mengikuti komunitas-komunitas seperti ini di setiap kota. Dan insya Allah nanti menjadi terang cahaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pada nantinya lebih mendominasi insya Allah komunitas yang seperti ini, sehingga komunitas anak-anak muda yang lupa kepada Allah akhirnya ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu, lanjut nopo cukup nih? Lanjut. Kalau takut kepanasan, gula teng mriki iyup nih. Takut dolim gula sampean panjenengan sedaya kepanasan gula iyup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, pada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min ummati. Kata Nabi Muhammad SAW, ini panutan kita nih, yang kita sanjung-sanjung, yang kita puja. Beliau mengatakan, kita pengen nggak jadi komunitas ini? Coba sekarang Nabi mengatakan, bada al-islamu ghariban, Islam ini dulu pertama ada asing. Apa maksudnya asing? Asing maksudnya aneh. Zaman dulu awal-awal Islam, kalau ada orang rajin sholat itu aneh, karena mayoritas orang nggak sholat. Kalau
ada orang dijak teler minum khamr boten turun niku aneh, karena rata-rata teler ini awalnya jadi ajaran Islam itu dulu dianggap aneh, dianggap nyeleneh, dianggap nggak umum di masa ini awal-awal Islam. Kalau ada orang anak muda jaga nggak mau pacaran, nggak mau zina niku aneh karena rata-rata zina. Tapi subhanallah dakwah Nabi Muhammad luar biasa, berhasil dakwah Nabi sampai akhirnya menjadi sebaliknya kalau di kota Madinah setelah diharamkan khamar itu nggak ada orang satu kali satu minum jadi kasus besar, padahal dulunya semuanya peminum, berhenti karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nggak sholat, heran ini. Insya Allah bolo rasul ini buatan wonten sing ninggalkan sholat dulu Nabi kita Muhammad SAW sebelum wafatnya niku diantara wasiat terakhirnya alaikum bisolah, sampai sebagian para sahabat niku heran, ya Rasulullah, dalam hatinya gumun ada yang mengatakan, apa ada orang Islam meninggalkan zaman niku heran kalau ada orang Islam gak sembahyang subuh, mosok ono lesan iki mosok gak ono. Ternyata wasiatnya Nabi luar biasa. Maka dari itu dulu Islam asing kemudian menjadi sesuatu yang rata, subhanallah. Dan kata Nabi Muhammad, wa sayaudu ghariban, nanti di akhir zaman Islam niki kembali menjadi asing. Niki mulai on the way niki dalam perjalanan temuriku kita, agama Islam mulai menjadi asing. Kalau ada anak muda sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, wah iki alim iki digojlok kali koncone. Ada anak muda diajak minum khamr nggak mau, haram, wah sok alim, wah keras ini, wah apa ketinggalan zaman, nggak mau pacaran, wah ketinggalan zaman. Ya memang inilah zamannya, agama Islam di akhir zaman kembali menjadi asing. Tapi apa kata Nabi SAW, fatuba lil huraba, kata Nabi, untung, sangat beruntung, hebat orang yang asing tadi, alladzina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min ummati, orang-orang yang walaupun zaman anak muda sudah rusak semua, sudah banyak yang meninggalkan sholat, sudah nggak takut minum khamr, sudah nggak takut zina, tapi dia tetap nggak peduli kanan, nggak peduli kiri, dia tetap berpegang kepada ajaran Allah, meninggalkan yang haram, yang wajib dilakukan, nggak peduli dibilang ketinggalan zaman, bahkan dia berusaha yuslihun, berusaha memperbaiki teman-temannya tadi yang sudah rusak daripada jauh daripada jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, generasi itu mudah-mudahan insyaallah kita generasi itu, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan bisa kita menjadi generasi tersebut. Maka generasi itulah adalah generasi yang nantinya adalah yang sangat beruntung dengan apa? Beruntung nantinya jadi ikut rombongannya Nabi Muhammad pada yaumil mahsyar, amin ya rabbal alamin. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah saya berdoa untuk diri saya sendiri, wasiat nasihat untuk daya saya sendiri, mudah-mudahan insyaallah kita tetap semakin semangat dalam mengikuti majelis seperti ini, dalam mengidolakan para ulama, dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena cinta Nabi, kalau mau cinta tok cuma solawat tok di tereng sempurna. Kata Imam Hasan Al Basri, la yaghurranna jagol in yahsyarul mar'u ma'a man ahab, dikatakan jangan tertipu. Memang benar hadis Nabi mengatakan akan dikumpulkan seseorang dengan siapa yang dicintainya. Tetapi kata Imam Hasan Al Basri, fa innal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum, yang Yahudi dan Nasrani ini cinta kali Nabi mereka. Yahudi ini cinta kali Nabi Musa, walaisu ma'ahum, tapi hari kiamat nggak kumpul sama mereka. Kenapa? Keblinger, ajarannya keblinger, nggak mengikuti cara hidupnya, maka nggih mboten saged kumpul kali Nabi ne. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti sunnah, mengikuti akidah yang sesuai dengan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, wow, kula dengar wonten qasidah luar biasa, syairnya dikatakan Asy'ari, kula wonten apa nggih pertama kali dengar Asy'ari akidah kita Asy'ari akidah kita niku pun dipegang niki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah niki nggih akidah para kiai, para habaib mulai zaman Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, para habaib wali Songo danten niki akidah Asy'ariyah. Mazhab secara fikih adalah Syafi'iyah, pun jangan berubah-berubah, pun ikut niki alhamdulillah temriki wonten para kiai, wonten Habib Husain, wonten berubah-ubah, yakin 100% niki ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ciri-cirinya
pun disebutaken oh nggih ciri-cirinya cinta kali sahabat Nabi nggih. Dadi lek wonten kadang-kadang wonten saha teng mriki mboten wonten ajaran sing ngajari benci kali sahabat Nabi, dihasut-hasut benci sahabat Nabi, tinggalkan. Berarti mboten sesuai kali ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kali ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wonten sing ngehasut gak seneng kali ahlul bait, gak seneng sama keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki berarti mboten beres akidah. Tinggalkan nggih. Kalau ada yang gak suka dengan amalia kita seperti ini, gak seneng maulidan, gak seneng sholawatan, gak usah diikuti, itu juga berarti telah keluar daripada akidah-akidah ini. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah kita tetap dan kita bisa insya Allah membawa kebaikan kepada yang ada di sekitar kita, sehingga insya Allah kita menjadi generasi yang bukan hanya bangga kepada Nabi Muhammad, tapi hari kiamat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan surganya Allah insya Allah bersama-sama dengan beliau di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada kesalahannya, ataupun kata-katanya ada yang menyinggung hati hadirin dan hadirat semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kalau saya di sini masih muda, minta maaf kepada para habaib, para kiai. Saya berbicara dengan suara yang lantang, cerit-cerit, kurang sopan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kesalahan karena kekurangan ilmu saya atau waktunya terlalu panjang sampai mengganggu para hadirin dan hadirat. Kula nyuwun pangamuntene. Hadza wal afu minkum astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ugumi amartukal khair lakin ma tamartu bihi famastagamtu qauli lakastagimi. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih dihaturkan kepada Yul Habib Zain bin Abdullah Ma'bud. Yang sewu Bu, Mbak, niki dagangan nih Habib ini. Ustadz Zain niki dagangan. Alhamdulillah, umur beliau masih muda, belum ada 25. Belum ada 25, ini dagangan beliau itu belum menikah. Tapi alhamdulillah kita bangga, masih muda tapi prestasi, alim, pinter, ustadz mengajar, ikut batul masail dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau segera menikah. Amin. Niki selawatan makan apa? Alhamdulillah. Tapi pun kepanasan, ya. Insya Allah dipun lanjut yang akan datang aja, mungkin sebulan lagi. Ya, insya Allah. قف واستمعني يا نديم قولا بمعناه يا كريم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأزكى الأنبياء نسبا وأمناها كريم بشراك يا آمنة الرضا بشراك يا آمنة الرضا بشراك يا آمنة الرضا بشراك يا آمنة الرضا بمحمد عين النعيم يا حديث رويدك وانشد أمام الركبين قائمون أخذوا معه بكلمين
Rasulullah ya Rasulullah ya Rabbi ya Rabbi ajli wa daraji abatayati abatayati ya wahid ya wahid al-judi wa darami
barang jumeneng hormat Rasulullah SAW ditutup kelawan lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu. Masih apa lo bener nih ibu? Lali, mosok lali. Kesuwen merdeka di lali.